Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para siswa dan siswi sekalian, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segala urusan kita, apalagi dalam urusan menuntut ilmu. Mudahan kita diberikan kemudahan dalam memahami pelajaran. Dan untuk memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Islam terdapat dua hari raya besar, yaitu Hari Raya Idul Fitri dan juga Hari Raya Idul Adha. Hari Raya Idul Fitri itu identik dengan Lebaran, karena hari raya ini dilaksanakan setelah kita melaksanakan ibadah puasa, yaitu puasa Ramadan selama 30 hari. Dan Hari Raya Idul Fitri ini sangat kental akan nuansa lebarannya, dan itu merupakan ciri khas dari Hari Raya Idul Fitri. Dan hari raya yang kedua yaitu Hari Raya Idul Adha. Hari raya ini juga bisa kita kenal dengan Hari Raya Haji, karena pada hari itu adalah para jamaah haji sedunia sedang melaksanakan ibadah haji di Mekah. Dan Hari Raya Idul Adha ini juga bisa disebut dengan Hari Raya Kurban. Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang kurban. Apa itu kurban? Dan kurban itu apa sih? Kurban itu adalah menyembelih binatang kurban yang dilaksanakan pada hari-hari tertentu, yaitu pada Hari Raya Idul Adha setelah sholat Idul Adha, dan 3 hari setelahnya, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah, atau tanggal itu bisa disebut dengan hari tasyrik. Hukum melaksanakan kurban itu apa sih? Hukum melaksanakan kurban itu adalah sunnah muakkad, artinya sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar washolli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yang artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang terputus. Quran Surah Al-Kautsar ayat 1 dengan 3. Jadi kurban ini sunnah muakkad bagi yang mampu. Namun kurban dapat menjadi wajib jika kurban tersebut adalah kurban nazar. Dan ada pertanyaan muncul, binatang-binatang apa saja yang boleh kita kurbankan? Terdapat beberapa binatang yang dapat dijadikan sebagai binatang kurban. Yang pertama yaitu adalah unta. Karena di Indonesia kita tidak ada unta, maka kita dapat menggunakan opsi kedua ini, yaitu adalah kerbau ataupun sapi. Dan jika kita masih berat ataupun tidak mampu untuk membeli sapi ataupun kerbau, kita dapat menggunakan kambing atau domba. Adapun ketentuan hewan kurban ini untuk beberapa orang ada juga ketentuannya, yang seperti 1 ekor kambing ataupun domba itu untuk 1 orang saja. Namun jika seekor unta ataupun kerbau ataupun juga sapi itu dapat untuk langsung 7 orang. Dan adapun pembahasan berikutnya, apa itu syarat-syarat untuk berkurban? Syarat-syarat binatang kurban apa saja sih? Ada beberapa syarat binatang kurban. Yang pertama yaitu binatangnya tidak cacat. Cacat di sini seperti tidak buta matanya, baik itu sebelah ataupun keduanya, ataupun ekor binatang itu tidak putus, ataupun tidak pincang kakinya. Yang kedua, binatang kurban itu harus sehat dan juga gemuk. Jadi kita tidak boleh mengkorbankan binatang yang sakit, karena itu tidak baik juga untuk kesehatan kita. Dan juga hewan kurban tersebut harus cukup umurnya. Seperti halnya kalau kita berkurban domba, domba tersebut harus berusia 1 tahun lebih atau sudah berganti giginya. Yang kedua, kambing. Kambing itu harus berumur 2 tahun lebih untuk bisa dikurbankan. Yang ketiga, sapi ataupun kerbau. Itu juga berumur 2 tahun lebih
agar dapat dikurbankan. Dan yang terakhir, unta. Kalau unta dia harus berumur 5 tahun lebih baru bisa dikurbankan. Dan apa sih waktu yang dapat kita gunakan untuk melaksanakan ibadah kurban? Apakah waktunya ada ketentuannya? Ya, ada ketentuannya. Waktu pelaksanaan kurban ialah sesudah sholat Idul Adha, yaitu tanggal 10 Zulhijjah, dan 3 hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13. Berakhirnya kapan? Berakhirnya ibadah kurban ini ialah pada hari tasyrik terakhir, sebelum matahari tenggelam. Dan apa-apa sih yang harus disunahkan di dalam berkurban? Hal-hal sunnah yang dapat kita kerjakan dalam berkurban itu diantaranya yaitu yang pertama, mengucapkan basmalah. Sebelum kita berkurban kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Dan yang kedua, membacakan salawat atas Nabi. Yang ketiga, membaca takbir. Yang keempat, disembelihkan oleh yang berkurban sendiri jika sanggup. Namun jika kita tidak berani menyembelih sendiri, maka kita dapat mewakilkannya kepada orang lain. Yang keempat, kaki yang penyembelih ditumpangkan kepada leher binatang kurban. Yang berikutnya, menyembelih kurban itu menghadap kiblat, baik itu binatang kurbannya ataupun yang menyembelih kurbannya menghadap kiblat. Yang terakhir, menyembelih kurban itu membaca doa yang seperti sudah dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Seperti contohnya adalah sebagai berikut. Qala Rasulullah SAW inda tadhiyati Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad, yang artinya Rasulullah SAW ketika menyembelih kurban mengucapkan doa, ya Allah, terimalah kurban Muhammad, keluarga Muhammad, dan dari umat Muhammadin SAW. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Pembagian daging kurban itu bagaimana sih pembagiannya? Apabila kurban itu kurban sunnah ataupun kurban biasa saja, maka pembagian daging ini dapat menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama sepertiga bagi yang berkurban dan untuk keluarganya, sepertiga lagi untuk disedekahkan kepada fakir miskin, dan sepertiga lagi disediakan kepada orang yang datang kemudian atau orang yang membutuhkan. Dan untuk kurban nazar, seluruh daging kurban itu dibagikan kepada fakir miskin, dan yang berkurban tidak boleh memakan daging kurban itu. Itu untuk kurban nazar ataupun kurban yang wajib. Demikianlah pelajaran yang dapat sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan yang pada kesimpulannya yaitu adalah kurban itu adalah ibadah sunnah muakkad yang sangat dianjurkan Rasulullah bagi yang mampu, dan tujuan berkurban itu ialah untuk mendekatkan diri beribadah kepada Allah serta untuk menyantuni dan mengembirakan para fakir miskin dengan dibagikannya daging kurban kepada mereka pada hari raya haji, yang membuat pada hari raya itu terasa hidup dan juga sangat bermakna bagi mereka dan kita semua. Akhir kalam, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah untuk mengakhiri pelajaran kita pada pertemuan kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan pelajaran yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan mudah-mudahan ilmunya yang kita dapat ilmunya bermanfaat dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.